Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah perilaku konsumen. Kali ini kita akan membahas mengenai motivasi. Selamat mengikuti. Consumer motivation. Ya, kalau kita lihat di dalam materi ini adalah untuk mengetahui ya jenis-jenis kebutuhan manusia dan motif-motifnya dan juga pengertian dari tujuannya. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui dinamika motivasi, timbulnya kebutuhan, pengaturan tujuan, dan antar hubungan di antara kebutuhan dan tujuan. Kemudian juga untuk mempelajari tentang beberapa sistem kebutuhan yang dikembangkan oleh para ahli. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui bagaimana manusia, bagaimana motif-motif manusia dapat dipelajari dan diukur. Motivation as a psychological force. Jadi motivasi adalah sebagai kekuatan psikologi. Ya. Motivasi adalah pengendalian kekuatan di dalam individu yang menunjukkan keberadaan mereka dalam aksi. Kemudian kita lihat needs, kebutuhan adalah esensi dari konsep marketing. Para marketing ya melakukan tidak hanya menciptakan kebutuhan, tapi juga dapat membuat konsumen memahami kebutuhannya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau di sini kita bisa lihat model dari proses motivasi, ya. Model dari proses motivasi. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ada unfulfilled needs, wants, and desire. Ya, jadi ada kebutuhan, keinginan, dan hasrat yang tidak terpenuhi. Ya, nah dari sini bergerak pada tension. Ya, kemudian ada pengendalian, drive. Ya, di antara pengendalian dengan perilaku di sini ada personality, perception, learning attitude. Ya, jadi ada persepsi kepribadian yang mempelajari tingkah laku. Ya, kemudian dari perilaku di sini ada tujuan dan pemenuhan kebutuhan. Ya, nah dari tujuan dan pemenuhan kebutuhan ini kembali ke tension, yaitu di sini ada tension reduction atau pengurangan tensi atau kekuatan. Ya. Nah, kita lanjut. Jenis-jenis kebutuhan. Ya, yang pertama innate needs. Ya, apa itu innate needs? Physiological or biogenic needs that are considered primary needs or motive. Jadi di sini kebutuhan fisiologis yang membutuhkan atau kebutuhan fisiologis yang dianggap sebagai kebutuhan dan motif-motif yang primer. Kemudian kita lihat ada acquired needs, ya, yaitu learn in response to our culture or environment. Jadi mempelajari respon pada kebudayaan atau lingkungan kita. Ya, are generally
psychological and considered secondary needs. Jadi umumnya dia adalah psikologi secara umum dan dianggap sebagai kebutuhan sekunder. Goals atau tujuan, ya. The search after result of motivated behavior. Pencarian setelah hasil dari perilaku yang termotivasi. Yaitu generic goals are general categories of goals that consumers see as a way to fulfill their needs. Jadi generic goals adalah kategori umum dari tujuan di mana konsumen mencari itu cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian ada product specific goals, are specifically branded products or services that consumers select as their goals. Jadi product specific goals ini adalah produk-produk atau jasa yang bermerek secara khusus, di mana konsumen menseleksinya sebagai tujuan akhir mereka. Oke, kita lanjut. The selection of goals, betul, pemilihan tujuan. The goals selected by an individual depend on their. Nah, jadi kalau kita lihat tujuan diseleksi atau dipilih oleh individu, setiap individu tergantung pada, nah, pertama personal experience, pengalaman pribadi mereka, ya. Kemudian ada physical capacity atau kapasitas fisik. Berikutnya ada prevailing cultural norms and values, ya, menghadirkan norma-norma dan nilai-nilai kebudayaan. Juga ada goals accessibility in the physical and social environment, ya. Jadi kemudahan mengakses tujuan di dalam lingkungan fisik dan sosial. Oke, ya. Ini ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Yang pertama, what are 3 generic goals you have set for yourself in the past year? Jadi apa atau sebutkan 3 tujuan generik Anda yang telah Anda tetapkan bagi diri Anda sendiri di masa lampau, di tahun lalu. Ya. Kemudian yang kedua, what are 3 product specific goals you have set in the past year? Apa saja tujuan khusus produk yang Anda telah tetapkan di tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, in what situation are these two related? Dalam situasi seperti apa keduanya bisa berkaitan atau berhubungan? Yang keempat, how were these goals selected? Bagaimana tujuan ini dipilih? Was it personal experiences, physical capacity, or prevailing cultural norm and values? Ya, apakah itu adalah pengalaman pribadi atau kapasitas fisik atau pengungkapan norma-norma dan nilai-nilai kebudayaan. Ya, oke, kita lanjut. Nah, motivation and goal, jadi ada motivasi dan tujuan. Ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Untuk sisi positifnya, motivasi itu adalah motivation, a driving force toward some object or condition. Jadi ada satu kekuatan yang mengarahkan terhadap beberapa objek atau kondisi. Ya.
Kemudian tujuannya approach goal atau tujuan yang kita dekati atau kita tuju. Jadi di sini di sisi positifnya adalah a positive goal toward which behavior is directed. Sebuah tujuan positif yang menuju kepada perilaku yang diarahkan. Sedangkan sisi negatifnya, kalau kita lihat di sini, motivation, a driving force away from some object or condition. Motivasi itu adalah sebuah kekuatan yang dikendalikan menjauhi dari beberapa objek atau kondisi. Ya, oke. Kita lanjut. Sorry. Nah. Kemudian avoidance goal. Ya, tujuan yang dihindari atau penghindaran terhadap tujuan. A negative goal from which behavior is directed away. Jadi sebuah tujuan negatif dari atau di mana tingkah laku dikendalikan atau jauh dari pengendalian, ya. Oke, kita lanjut. Bloggers motivation. Nah, ini ada tabel motivasi blogger. Ya. Jadi construct ada ini variabelnya apa? Ini itemnya apa ya? Blogging for self expressing. Jadi kalau kita lihat blogging for self expressing. Jadi untuk mengekspresikan diri sendiri ya. Blogging untuk mengekspresikan dari diri sendiri. Jadi kalau kita lihat itemnya apa? I use my blog to free my mind when I'm moody. Ya, saya menggunakan blog ini untuk membebaskan pemikiran saya ketika saya sedang mood atau sedang enak dalam pikiran saya. I express myself by writing in my blog. Ya, jadi saya mengekspresikan diri saya sendiri dengan menulis blog saya. Kemudian my blog is the place where I express what I feel. Jadi blog saya adalah tempat di mana saya mengekspresikan apa yang saya rasakan. Ya, kemudian blogging for live documenting ya. Jadi untuk blogging di sini untuk dokumentasi kehidupan. I use my blog as my diary ya to document my life. Ya, jadi saya menggunakan blog saya untuk sebagai diary untuk mendokumentasikan kehidupan saya. Kemudian by writing text and posting video or audio files, I keep a record of my life. Dengan menulis teks dan memposting video atau audio, ya, saya menjaga atau merekam kehidupan saya, ya. Kemudian ada lagi blogging for commenting, ya. Di sini ada blogging for forum participating, blogging for information seeking. Jadi ada di sini tabel motivasi blogger. Blogger itu orang yang memuat atau selalu menulis blog, gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Rational versus emotional motive. Jadi motif rasional melawan motif emosional. Nah, rationality, kalau kita lihat di sini apa rationality? Implies that consumers select goals based on totally objective criteria, such as size, weight, price, or miles per gallon. Jadi rasionalitas ya mengimplikasikan bahwa konsumen memilih tujuannya berdasarkan pada kriteria objek secara total seperti ukuran, ya, berat, harga, jumlah berapa kilometer per galon dan sebagainya, ya, berapa mil per galon dan sebagainya. Kemudian ada lagi emosional, ya. Emotional motives imply the selection of goals according to personal or subjective criteria. Jadi
motif-motif emosional mengimplikasikan pemilihan tujuan menurut ya kriteria pribadi atau subjektif. Oke. Nah, ini ada pertanyaan kembali untuk didiskusikan. What product might be purchased using rational and emotional motive? Jadi, produk apa yang mungkin Anda bisa beli ya menggunakan motivasi emosional atau motivasi rasional. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua, what marketing strategies are effective when there are combined motives? Jadi, strategi marketing apa yang efektif ketika Anda mengkombinasikan, menggabungkan motif-motif tersebut? Ya, itu bisa kita kalian pikirkan kembali ya, atau kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, kita lanjut dulu sedikit. The dynamic of motivation, dinamika motivasi. Needs are never fully satisfied. Jadi kebutuhan itu tidak pernah dapat dipuaskan secara penuh. New needs emerge as all needs are satisfied. Jadi kebutuhan baru muncul ya setelah kebutuhan lama dipuaskan ya atau terpenuhi. Kemudian people who achieve their goals set new and higher goals for themselves. Orang yang mencapai tujuan mereka mengatur atau menata tujuan yang lebih tinggi dan baru untuk mereka kembali ya. Jadi tidak akan pernah terpenuhi yang namanya kebutuhan itu secara ya. Oke, kita lanjut lagi. Substitute goals atau tujuan yang dapat digantikan are used when a consumer cannot attain a specific goal he or she anticipate will satisfy a need. Digunakan ketika konsumen tidak dapat menjangkau tujuan khusus yang diantisipasi olehnya akan memuaskan kebutuhannya ya. Kemudian ada the substitute goal will dispel tension. Ya, tujuan pengganti di sini akan menurunkan tensi ya atau menurunkan tekanan. Substitute goals may actually replace the primary goal over time. Jadi tujuan yang digantikan atau tujuan pengganti may actually replace ya mungkin dapat diganti ya atau menggantikan tujuan primer ya seiring berjalannya waktu. Oke. Frustration. Nah, frustrasi ini juga dapat muncul ya di dalam pemikiran konsumen. Failure to achieve a goal may result in frustration. Jadi kegagalan untuk mencapai tujuan dapat menghasilkan frustrasi atau depresi pada si konsumen ya. Kemudian some adapt, others adopt defense mechanism to protect their ego. Ya, beberapa adaptasi lain jadi mempertahankan mekanisme untuk melindungi ego mereka ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini ada mekanisme pertahanan ya. Mekanisme pertahanan yang kalau kita lihat di sini ada konstruknya atau variabelnya ada agresi, rasionalisasi, regresi, penarikan ini ya. Nah, ini itemnya in response to frustration, individual may resort to aggressive behavior in attempting to protect their self-esteem. Jadi sebagai respon terhadap frustasi, individu may resort mungkin dapat mengaktifkan tingkah laku agresifnya dalam mencoba ya untuk melindungi keinginan mereka ya. Nah, nanti kita lihat juga di sini ada rasionalisasi
People sometimes resolve frustration by inventing plausible reason for being unable to attain their goals. Ya, dan juga di sini regression, an individual may react to a frustrating situation with childish or immature behavior. Ya, ada juga withdrawal di sini, frustration may be resolved by simply withdrawing from the situation. Oke, itu mekanisme pertahanan ya, tabelnya. Sekarang kita lihat lagi arousal motif, motif-motif yang muncul. Jadi ada kemunculan secara fisiologis, kemunculan secara emosional, kemunculan secara kognitif, dan kemunculan secara lingkungan. Ya. Oke, how does this arouse one need? Coba kalau kita lihat apa namanya iklan ini. Bagaimana iklan ini dapat memunculkan keinginan seseorang? Ya, apa iklan ini? Ini iklan orang sedang mengangkat apa namanya kepiting gitu ya, semacam kepiting. Nah, ini di sini disebutkan di Norway, ya, di Norway. Norway itu Norwegia. Nah, tujuannya apa? Ini mungkin dari dalam iklan ini adalah pemberitahuan bagaimana orang bisa berlibur ke Norwegia, ya, di mana orang bisa menangkap ini seafood, macam-macam seafood seperti kerang, raksasa seperti ini dan lainnya, ya. Nah, tentu ini bagi orang yang ingin berwisata, dia akan tertarik melihat iklan ini, gitu ya. Oke. Kemudian nah di sini the ad is designed to arouse one yearning for an adventurous vacation by appealing to sense of touch. Ya, jadi iklan ini merancang untuk menimbulkan keinginan orang untuk berlibur secara berpetualang, ya. Nah, berpetualang untuk ke Norwegia untuk mencari seafood-seafood yang raksasa seperti ini, ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, filosofis concern with arousal motives, ya, filosofi yang dianggap dapat memunculkan motif-motif. Ya, behavior is school, ya, tingkah laku orang-orang yang sekolah. Behavior in response to stimulus, tingkah laku untuk merespon rangsangan. Ya, kemudian element of conscious touch are to be ignored. Jadi elemen-elemen atau unsur-unsur pemikiran yang sadar, ya, dapat diacuhkan, ya. Consumer doesn't act but react. Konsumen tidak hanya bertindak, tapi juga dia bereaksi, ya. Kemudian ada cognitive school, ya. Behavior is directed at goal achievement, ya. Jadi tingkah laku diarahkan pada lingkungan yang tujuan pada lingkungan, ya. Oke. Kemudian needs and past experience are reason, categorized and transform into attitude and beliefs, ya. Jadi kebutuhan dan pengalaman masa lalu adalah alasan, ya, sebagai alasan, ya. Kemudian dikategorikan dan diubah menjadi tingkah laku dan kepercayaan, ya. Oke. Sekarang kita masuk types and system of needs, ya. Jadi jenis-jenis dan sistem kebutuhan. Menurut Henry Murray, ya, ada 28 kebutuhan secara psikogenik, ya, secara kejiwaan. Menurut Abraham Maslow, teori kebutuhan hierarki, ya, atau juga ada trio of needs, ada trio kebutuhan, ya. Oke. Ya, berikutnya kita lihat. Nah, Murray list of psychogenic needs. Nah, kalau kita lihat di sini kebutuhan, teori kebutuhan psikogenik menurut daftar Murray, ya. Need associated with inanimate object.
kebutuhan yang diasosiasikan dengan objek-objek yang tidak bergerak. Acquisition, konservasi, ya, order, retention, ya. Kemudian ada juga needs reflecting ambition, power, accomplishment, and prestige. Kebutuhan yang merefleksikan ambisi, kekuatan, penyempurnaan, dan kegengsian atau prestise. Jadi di sini ada superiority, achievement, recognition, exhibition. Dan juga ada needs connected with human power, kebutuhan yang dihubungkan dengan kekuatan manusia. Jadi ada dominance, difference, similance, and autonomy, ya. Oke. Kemudian kita lanjut Murray list of psychogenic needs, ya, masih lanjutannya. Nah, sini ada sadomasochistic needs, ya. Kebutuhan sadomasochistic. Nah, kita lihat ada apa aja? Ada di sini, ya, aggression, agresi, dan abasement, ya. Kemudian needs concern with affection between people. Kebutuhan yang dianggap dengan cinta kasih di antara orang-orang, ya. Jadi ada affiliation, rejection, nurturance, succurrence, play. Ya. Kemudian juga ada needs concern with social intercourse, ya. Jadi ada kebutuhan yang dianggap bisa interaksi antar sosial, ya. Karena manusia adalah makhluk sosial. Jadi ada cognizance dan exposition. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada Maslow hierarchy of need. Ada teori hierarki kebutuhan Maslow, ya. Nah, ini yang paling terkenal, yang kita sudah kenal semua, ya. Jadi dari paling bawah sampai paling atas. Jadi yang paling bawah ini kan ada physiological needs atau kebutuhan fisiologi seperti kebutuhan makan, minum, ya, tempat berlindung, seks, dan sebagainya, ya. Kemudian melangkah ke tingkat kedua, ada kebutuhan akan keamanan dan, ya, keamanan kenyamanan, ya. Jadi ada proteksi, perlindungan, order, stability, ya, dan sebagainya. Kemudian meningkat ke kebutuhan ketiga, yaitu adalah social needs, kebutuhan sosial. Jadi ada affection, friendship, belonging, ya, ada cinta kasih, pertemanan, kepemilikan, dan sebagainya, ya. Kemudian masuk ke tingkat keempat, ada ego needs, ada kebutuhan ego, ya. Kebutuhan ego manusia ada prestis, prestise atau kegengsian mereka, status, dan juga self esteem, ya. Kebutuhan akan diri mereka, ya. Kemudian ada yang di tingkat puncak adalah self actualization atau self fulfillment, yaitu aktualisasi diri manusia, ya. Manusia itu pengen dianggap adalah bagian yang sempurna, ya, dari suatu lingkungannya. Seperti itu. Oke. Itu teori kebutuhan, hierarki kebutuhan menurut Maslow. Ya. Oke, kita lihat. Nah, ini hanya iklan-iklan, ya. Ini hanya iklan-iklan, nanti tinggal dipertimbangkan apa ini jenis-jenis iklan, ya. Nah, kemudian di akhir ini ada pertanyaan yang untuk kita diskusikan kembali, yaitu what are 3 types of product related to more than one level of Maslow hierarchy of needs. Jadi ada apa? Sebutkan 3 jenis produk yang berhubungan dengan lebih dari atau 1 level dari teori atau kebutuhan hierarki Maslow, hierarki kebutuhan Maslow, ya. Nah, di sini sebutkan 3 tipe produk yang berhubungan katanya, yang berkaitan dengan teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, yang kedua, for each type of product, consider 2 brands. Jadi untuk masing-masing produk tadi yang di atas, tolong pertimbangkan atau Anda ambil 2 merek saja. How do marketers attempt to differentiate their product
from the competition. Bagaimana cara para pemasar ini mencoba untuk membedakan produk-produk mereka dari para kompetitornya. Ya, oke. Ya, jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu pertemuan kita, ya, untuk motivasi dan beberapa teori motivasi di sini, ya. Pada pertemuan berikutnya atau pertemuan mendatang kita akan bahas lebih dalam mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan perilaku konsumen. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya.